Mimi seni tresna titian, Mimi seni banget sayang, Rita kan titian ketiben bayu, Mimi tetap pingin Bapak tit yang matur suksemu, Bapak sampun dijayang merta, dados seputra punika angin ngawas, tresnan anak Gara-gara dengerin lagu jadi lupa berangkat. Padahal tadi mau bilang berangkat loh. Saya hanya Bigus. mau berangkat. Dicegat-cegat terus. Dicegat-cegat terus. Karena dicegat sama hatinya dia. Aduh, nggak rela berpisah gitu ya. Kalau begitu hati-hati di jalan. Terima kasih. Jangan jauh-jauh jalan-jalannya. Ada yang diharapkan. Ada dong. Tuh aja mau apa ini? Mau dikasih bekal berapa dulu nih? Mau berapa Bligus bekalnya Enggak mau jalan-jalan? bekal berapa? Saya maunya dikasih bekal sih, Bli. Mau oleh-oleh, nanti tunggu ya. Iya, Oke. siap kalau gitu. Alon-alon, Hati-hati. hati-hati di jalan, ya. Enjoy. Bligos jangan lupa nanti balik ke sini. Kita kan mau ada diskusi sedikit. Oh, Habis iya, jalan-jalan ya. Iya, Berarti tepat saya tidak waktu boleh ya, Bli, ya. jauh-jauh. Nggak boleh Benar. jauh-jauh. Di Dekat-dekat sekitaran saja ya. Ubud aja. Nanti Iya. kangen kita. Oke. Nanti kalau tidak bekal tidak belanja ya. Betul, Iya. hati-hati Bligos Topo. Terima kasih. Sama-sama. Bye-bye, Bli. Sementara Bligus ini lagi jalan-jalan, mungkin cari spot-spot nanti mau Iya. Natal tahun baru di Ubud sebelah mana gitu ya. Iya. Kita akan membahas sesuatu yang istimewa di Betul. Antarusa kali ini ya, dengan menghadirkan dua narasumber yang sudah siap di sini bersama-sama kita Iya. membahas evaluasi dan proyeksi pariwisata Bali ke depannya, khususnya di tahun 2026. Betul sekali. Jadi langsung saja kita sambut bersama ya. Kita salaman dulu. Selamat pagi Ibu dan juga Bapak. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Bapak. dan berbahagia di akhir tahun ini Ibu, ya. Iya, ini Silakan senyumnya duduk, sangat Ibu, Bapak. sumringah, artinya sepertinya proyeksi pariwisata akan bagus 2026. Harapannya seperti itu gitu ya. Mudah-mudahan ya. Kita akan bahas bersama tentunya ya. Terlebih dahulu kita akan perkenalkan dulu ya kedua Boleh? narasumber yang sangat-sangat spesial pada hari ini. Yang pertama ada pengamat pariwisata budaya yang juga pemilik Arma Museum, yaitu Bapak Ana Agung Gederai. Selamat pagi, Pak Om Gurai, Om Swastiastu. Kabarnya pasti selalu sehat ya, karena semangatnya selalu luar biasa dari dulu sampai sekarang, menjaga terus ya citra Bali melalui kesenian, budaya dan juga pariwisata. Terima Tentu kasih sudah saja. bergabung bersama kami di Antarnusa. Dan selanjutnya ada yang cantik-cantik ya. Ada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Politeknik Pariwisata Bali atau Poltekpar Bali, Putu Dia Sastri Pinanatri. Mohon maaf, Pitanatri Empar PhD. Selamat pagi Ibu, Om Selamat pagi. Swastiastu. Panggilannya Budiah ya. Oke, ini luar biasa sekali. Tapi sebelumnya Bapak Ibu dan juga Ika dan juga Sobat Nusa, sektor pariwisata di Bali sepanjang tahun ini sudah menunjukkan tren yang positif sejak adanya kejadian COVID-19 di tahun 2020 seperti itu. Dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, kemudian juga adanya kembali industri perhotelan, serta semakin aktifnya kegiatan budaya dan MICE di Bali, tentunya ini membawa angin segar bagi perubahan pariwisata yang lebih baik lagi di tahun 2025 dan tidak menutup kemungkinan 2026 kita song-song dengan masa depan pariwisata yang lebih baik. Betul sekali, walaupun memang kita melihat begitu ya, ada juga sejumlah tantangan yang masih perlu dibenahi. Nah, salah satunya adalah diversifikasi destinasi agar kunjungan tidak menumpuk nih di lokasi-lokasi tertentu gitu ya. Jadi langsung saja kita akan bahas bersama Betul. kedua narasumber kita pada hari ini ya. Ya, kita mulai dulu dengan Pak Agung Rai. Pak Agung Rai pemilik Ubud ya istilahnya yang sudah dari dulu ini ada di sini ya. Kita bilangnya pemilik Ubud karena memang sangat terkenal sekali wilayah ini, menjadi salah satu ikon kalau kita jalan-jalan ke Ubud gitu ya. Mungkin Sobat Nusa yang pernah ke Bali atau sering ke Bali sudah tidak asing dengan Arma seperti itu. Nah, Pak Agung Rai ini kan sudah melihat, kita bicara soal evaluasi dulu nih Pak Agung Rai. Kita menekankan bahwa Pak Agung Rai sebagai pelaku industri pariwisata ya, sejak mungkin tahun 1970-an sudah melihat bagaimana dinamika
kesenian, budaya, dan pariwisata di Bali. Melihat situasi pariwisata di Bali saat ini, kayak apa nih Pak? Seperti apa nih di Bali yang dirasakan oleh Pak Agung Rai? Terima kasih. Om Swastiastu, Om salam Swastiastu. budaya buat kita semuanya. Rahayu. Saya mengikuti sekali ya, sebelum ada Nusa Dua, Kuta baru ada 2 homestay. Sebenarnya wisatawan-wisatawan di era itu ya sebetulnya pencinta Bali ya. Pencinta Bali, dan saya selalu pulang ke Ubud. Dan Ubud merupakan salah satu favorit mereka. Karena apa? Di Ubud itu boleh dikatakan living culture ya. Living culture, lingkungnya terjaga dengan baik, ya budaya yang adiluhung, tradisinya kuat. Dan juga kalau kita lihat sekarang, memang secara kuantitatif kita boleh dikatakan banyak ya perkembangan-perkembangan, tetapi tidak diimbangi dengan perkembangan infrastrukturnya. Sehingga budaya itu begitu adiluhungnya dihilangkan, dikalahkan oleh membludaknya. Salah satu kemacetan di sana sini, jalannya kecil. Padahal pembagian kue itu betul sangat merata di waktu itu ya. Itu saya lihat. Ya, ada yang menarik tadi statement Pak Agung Rai bahwa Ubud itu atau Bali ini adalah salah satu living culture seperti itu. Kalau di tahun-tahun ini masih terasa tidak ya esensi daripada living culture bagi wisatawan baik domestik maupun internasional yang berkunjung ke Bali? Secara historicalnya ya, coba lihat, kita harus berpikir kenapa orang Trunyan masih di sana ya. Orang Trunyan itu kan animis ya. Mereka sudah di sana sebelum kita ini berdatangan ke Bali. Dan kalau kita mau tahu siapa sih orang Bali itu. Dan orang Trunyan itu kan memiliki tradisi budaya khas tersendiri. Ya, tidak ada ngaben, tidak ada budaya tanam. Mereka masih ada, masih existed. Itu maksud saya living culture. Lihat kembali lagi, lihat orang Tenganan ya. Ya. Dia kan membawa budaya sendiri dan masih di sana dan masih dihormati. Ya. Apa yang terjadi? Mutual respect, saling menghargai dan menghormati. Ya, dengan ditempatnya berbagai macam arus globalisasi dan modernisasi, living culture di Bali bagi mereka tetap bisa bertahan hingga saat ini. Betul Ika ya? Betul sekali, karena memang masih banyak begitu ya budaya-budaya yang masih dipertahankan ya. Nah kalau sekarang kita ke Budi ya, terkait dengan pariwisata Bali sepanjang tahun ini kan menunjukkan geliat yang positif gitu ya, bisa dibilang. Gimana pandangannya Budi ya? Ya memang saat ini kita melihat pariwisata itu, kalau kita lihat sebelum COVID ya, sekarang kita bisa menunjukkan bahwa dia itu sangat growth led. Tapi kemudian kita harus memastikan bahwa ke depannya tidak hanya kita mengejar growth, tapi quality led development. Artinya perlu ada transformasi, utamanya dalam sisi kebijakan, kemudian indikator daripada pariwisata, sehingga Bali itu bisa sustain untuk tahun-tahun mendatang. Itu kalau menurut saya. Jadi the growth is positive, tapi conditional. Oke, tadi disampaikan oleh Budia, the growth is positive. Artinya benar tidak pertumbuhan pariwisata di Bali ini ada dampak memberikan wealthy, kesejahteraan bagi masyarakat Bali itu sendiri kira-kira? Jawabannya pasti iya. Itu kan kalau kita berdasarkan indikator kuantitatif ya sangat positif. Artinya numbers of guests yang visiting di island, kemudian kita bisa melihat investment yang terjadi di pulau ini. Tapi kemudian kita harus pastikan juga bahwa kesejahteraan itu tidak hanya diukur berdasarkan indikator-indikator yang sifatnya kuantifikasi. Jadi tidak hanya berdasarkan numbers ya, tapi ada perhitungan seperti misalnya quality of life. Are you happy? gitu. Jadi pertanyaannya seperti itu. Dan kesejahteraan tentu saja mengukur yang beyond economic values, itu sih kalau menurut saya. Oke, dan tadi juga yang saya tangkap dari Budia bahwa kita juga kedepannya akan lebih fokus juga begitu ya Bu ya untuk peningkatan terhadap kualitasnya, tidak hanya kepada numbers atau jumlah wisatawan yang berkunjung seperti itu gitu. Kira-kira kenapa
hal itu akan dilakukan, Ibu? Apakah memang ditemukan sejumlah tantangan seperti misalnya tadi terjadi penumpukan di satu destinasi tertentu atau seperti apa, Ibu? Ya, jadi memang ini selaras dengan kajian yang kami lakukan bersama Bank Indonesia, di mana waktu itu kami mengkaji terkait carrying capacity. Memang konsentrasi pariwisata di Bali itu hanya terfokus di daerah Bali Selatan, sehingga kemudian memunculkan ya efek-efek dominos ya, artinya ada kemacetan, kemudian permasalahan pressures di environment, kemudian juga ada kecenderungan spasial dan social pressures. Nah, tentu saja pada saat kita berbicara tentang quality of destination, maka perlu ada redistribusi kepadatan daripada pusat-pusat pariwisata. Bagaimana kemudian menjadikan terkonsentrasi yang hanya di Bali Selatan ini berpindah ke utara, kemudian mulai lagi ke daerah-daerah lainnya, sehingga tidak hanya fokus di Bali Selatan saja. Ya. Apakah sudah ada solusi atau jawaban terkait dengan permasalahan tersebut, Ibu? Atau bisa dibilang tantangan tersebut, Ibu? Jawabannya sebenarnya ada. Tadi diskusi sama Pak Agung Prana, dan memang sebenarnya ini akan terkait bagaimana kemudian kita bisa melakukan integrasi antara mobilitas wisatawan sehingga tidak terfokus di satu titik saja. Baik. Begitu juga pada saat kita berbicara tentang mobilisasi wisatawan, maka kita harus melakukan rediversifikasi terhadap investasi. Ya. Sehingga investasi itu tidak hanya numplek dan pembangunan itu hanya terfokus di daerah Bali Selatan saja. Gitu. Ya. Makanya dari itu mungkin Dinas Pariwisata Bali sempat memberikan pernyataan bahwa Bali itu sebenarnya bukan over tourism, Iya. tapi over concentrate. Yes. Hanya dipusatkan di beberapa wilayah tertentu saja, Iya. sehingga dalam bahasa kutipnya itu menelantarkan wilayah lain yang sebenarnya punya potensi yang luar biasa gitu ya. Kalau dari Pak Agung Rai sendiri sebagai insan yang saat ini kita bisa katakan mengembangkan pariwisata budaya, Pak Agung Rai. Tadi tantangan sudah sempat disampaikan oleh Ibu Dia. Kalau Pak Agung Rai sendiri melihat tantangan yang dihadapi Bali di tahun 2025 ini seperti apa ya? Karena sudah beranjak dari pariwisata yang sangat bagus sekali sebelum COVID-19, 2020 kita terdampak dan sangat down. Kemudian kita sudah mulai bangkit sampai saat ini. Tantangan yang lahir kemudian dari fase-fase tersebut apa, Pak Agung Rai? Sebetulnya tantangan ke depan itu banyak sekali ya. Menurut saya itu sangat banyak dan juga ada potensi ya. Dua sisi selalu ada ya. Tetapi semua muaranya ke kita ya. Ke kita orang Bali. Masihkah kita komit untuk menjaga Bali ini? Karena Bali ini sudah mengundang orang berdatangan. Bukan ini masalah baru, sudah terjadi 100 tahun yang lalu. Maka mereka menemukan inilah surga yang dia cari. Kan begitu? Tetapi tantangan depan kan tantangannya generasi muda, kan begitu ya. Dengan pengaruh-pengaruh digital dan sebagainya, medsos dan sebagainya, kita akan mau tidak mau, kalau kita tidak sadar, tidak komit dengan mengawal Bali, kita akan terjadi di dunia apa? Monoculture. Ketika terjadi monoculture, ngapain saya ke Bali, saya sudah di rumah saya ada. Itu ancaman Itu berarti, Pak masalah Agung Rai, ya? It is zaman. Maka untuk saya, traveling is an education. Kalau Anda hanya di Bali saja, Anda tidak merasakan kebahagiaan, kesejahteraan orang Bali ya. Berarti perlu improvisasi seperti itu. Sangat penting traveling. Traveling is an education. Kita bisa melihat Bali dari perspektif yang berbeda. Betul. Lihat Bali dari China, dari Amerika, dari Jepang, dari mana-mana. Kenapa orang ke Bali? Ada apa di Bali? Oke. Ini loh magnetiknya Bali. Ya. Karena spiritual orang Bali itu mutual respect dengan alam, lingkungan, dengan tetangga, dan juga siapapun dia kan tamunya dia. Betul, artinya kita melihat point of view Bali di negara lain seperti Oh, apa, iya. agar Bali tidak berpuas diri dengan prestasinya sudah dicapai, gitu Pak Agung Rai, The ya? question is apa yang kita, what we missed it. Yes, Ada kangen kan? That is nilai, hidden value. That is ada hidden knowledge. Karena di Bali ini kandungan pengetahuan itu luar biasa banyak. Saya sudah buktikan. Saya sudah wujudkan konsep Trikiano. Orang hanya mengucapkan. Saya sudah wujudkan menjadi nyata. betul. Inilah hasil dari menjual lukisan saya bangun ini. Dengan apa? Kesadaran penuh. Ya, Mau nggak investasi ke budaya yang tidak mendatangkan keuntungan, tapi kenikmatin batin kita
tentram. Baik, jadi pada dasarnya memang wisatawan kalau misalnya kita berkunjung ke suatu tempat, apalagi tempat itu tempat yang baru, pasti ingin mencari suasana atau hal yang berbeda begitu ya dari tempat asal kita gitu. Nah, Bali ini salah satu magnetnya adalah budaya itu sendiri begitu ya. Kedua, Pak, saya ya? boleh tambahin sedikit. Iya. Boleh. Bali ini kan unik. Mhm. Ubud tidak sama dengan Karangasem. Ubud tidak sama dengan Singaraja. Ubud tidak sama dengan Tabanan. Uniqueness-nya di sana. Kenapa unik seperti itu? Karena dari zaman ke zaman sudah terjadi interaksi. Baik, Bali itu unik. Nanti kita akan bahas kenapa Bali itu unik gitu ya. Tapi- Untuk merimain atau mengingatkan lagi kita sebenarnya apa sih yang menjadi daya tarik wisata Bali itu sendiri gitu ya, Betul. Henry Dan ya. kita 100% setuju dengan pernyataan Pak Agung Rai tadi, Budi Yahya. Kalau main ke Ubud itu, Bali unik, semuanya punya keunikan di masing-masing wilayah. Tapi kalau kita menapakkan kaki di Ubud, vibes-nya benar-benar beda. Nah, kita akan berikan vibes yang berbeda lagi. Tetaplah bersama kami dalam Antar Nusa. Kita akan jeda pariwara berikut ini. Wah, menarik sekali ya. Memang kalau misalnya kita berkunjung ke suatu destinasi, terus kayaknya orang-orangnya ramah tuh beda banget gitu ya. Jadi Kita merasa- belanja ke warung aja kalau misalnya pedagangnya ramah tuh kayak pengen Belanjain berkunjung semua lagi. gitu ya. Tapi yang jelas Benar. ramah tamah itu memang diperlukan di setiap daerah, terutama daerah-daerah tujuan pariwisata agar bisa menarik perhatian daripada wisatawan gitu ya. Kalau Betul. dijudesin kan nggak mungkin Iya, nyaman dong datang untuk benar. berwisata gitu Nah, ya. Bali juga kan termasuk salah satu tempat yang memang banyak banget katanya orangnya ramah-ramah gitu. Orang Betul. Bali ramah-ramah ya, suka Betul. senyum dan lain sebagainya. Betul sekali. Kita mau tanya dulu ke Pak Agung Rai, apakah keramah-tamahan gitu ya di Bali ini menjadi salah satu daya tarik juga nih, Pak Agung Rai? Saya rasa itu modal dasar kita di Bali gitu ya. Oke. Modal dasar kita kan senyum, kan murah, simple, sederhana kan. Kedua, Gratis ya Pak Agung ya. gratis. Kedua, kindness ya. Karena Kindness, orang Bali kan oke. percaya dengan perbuatan karma ya. Nah, sebab akibat itu kita dari kecil sudah bagian dari pendidikan rumah tangga ya. Di Banjar, di mana. Tetangga aja dihormati. Coba kita itu kan tidak masuk ke ranah internal keluarga orang lain. Kalau kita masuk ke rumah kan, kan ramahnya bukan main ya. Nah itu Bali sudah ada secara structure, masyarakat Bali sudah menjalankan itu. Dan di sanalah sebenarnya jadi modal dasar kita untuk sebagai pelayan budaya, siapapun dilayani dengan baik ya. Diajak minum, ditawari kopi, air dan sebagainya. Coba masuk rumah orang, satu contoh, kan mereka luar biasa ya. Artinya menerima kita, yang pertama dikasih sirih atau apa, bahkan ditanyain mau minum apa, bahkan makan pun dikasih. Inilah kindness orang Bali yang tidak ada duanya di dunia ini. Baik, kalau misalnya kita kenal istilah Bali itu metanjenan gitu ya Pak Agung Rai ya. Patut ya. Iya, tadi sudah kita juga sempat terpotong begitu ya. Keunikan Bali, boleh di-remind lagi kepada kita kira-kira keunikan Bali yang menjadi magnet untuk wisatawan berkunjung ke Bali itu apa saja nih Pak Agung? Satu contoh kan saya tinggal di rumah yang sama, saya generasi ke-9 di tempat saya tidak pernah nginap di Arma. Bener ya Pak. Tanya, pernah nggak Gong Rai nginap di Arma? Tidak. Dan saya selalu pulang. Anak saya tinggal dengan anak dan cucu. Cucu saya kan generasi ke-11. Pindah dari Sukatri ke sini ya. Home beda ya. Di sana home. Walaupun sederhana tapi merasa home. Ya, nah, makanya menurut saya inilah modal dasar. Ada juga apa? Honesty ya. Lascario dan sebagainya. Itu hebatnya orang Bali. Nah kalau kita ke banyak orang lain masuk ke rumah, juga bahasanya kan halus luar biasa. Ya. Jadi humbleness-nya muncul. Tidak ada dia tinggi, dia ini, tidak ada. Itu yang tercermin kalau kita hidup di desa. Saya memang tinggal di desa, tapi sudah melalang buana. Ya, karena saya itu pernah hidup di sini 82 kemana-mana. Saya dalami, pelajari akar budaya mereka. Tapi kita inilah magnet kita. Inilah yang dicari sebetulnya. Inilah mestinya kita jaga, lestarikan. Unikum kita yang di Bali, ini loh mendatangkan uang. Orang sekarang di dunia kan they lost their root. Kehilangan akar, dia mengambang. Setiap orang mencari akar. Disinilah mereka menemukan kedamaian. Disinilah kita melayani mereka sebagai
tamu kita, saudara kita. Basically we are connected. Ya, sebagai community dari pariwisata budaya, tadi sempat Bu Dia, Pak Agung Rai menyatakan bahwa kita ini adalah pelayan budaya seperti itu. Artinya kan SDM pariwisata ini juga tidak hanya di Bali saja, tapi di NTB dan NTT menjadi salah satu faktor penentu apakah pariwisata itu bisa improve dengan kemajuan zaman di tengah arus globalisasi, tren wisata yang juga sudah semakin berubah, perubahan perilaku wisatawan yang ke Bali juga tentunya bisa saja berbeda dari beberapa dekade yang lalu dengan saat ini. Apa yang menjadi tolak ukur agar SDM pariwisata di masing-masing daerah bisa menunjang pariwisata di daerah tersebut bisa lebih baik lagi? Kesiapan apa yang harus mereka perlukan? Jadi kalau kita berbicara tentang SDM, selama ini di Indonesia itu basically itu sangat supply based. Jadi SDM-nya banyak, tapi kemudian jarang sekali kita mempertanyakan apakah SDM kita sudah demand based. Artinya apa yang menjadi kebutuhan daripada industri itu seharusnya masuk dan menjadi bagian integral daripada pengembangan kurikulum. Nah saat ini kurikulum itu sudah tidak seperti waktu kita kuliah dulu ya, jadi yang sangat theoretical based ya, tapi sekarang itu kita mengarah ke OBE atau orientation based education, outcome based education, di mana harapannya kurikulum itu tidak hanya menciptakan mereka yang bergelar sarjana, tapi kemudian mereka yang skillful, mereka yang aware terhadap perubahan dan perkembangan dan mampu beradaptasi terhadap kebutuhan tidak hanya industri, tapi juga destinasi secara keseluruhan. Nah, kita membutuhkan SDM yang tidak hanya pintar, tapi skillful, yang kemudian bisa mengisi ruang-ruang kebutuhan daripada industri sehingga mereka tidak lagi hanya menjadi sarjana tapi kemudian pengangguran gitu ya. Jadi harapannya seperti itu. Tapi konsep ini sudah diinisiasi belum ya ke industri jasa pariwisata melalui komunitas pariwisata ataupun juga dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dinas pariwisata agar konsep yang sangat baik tadi yang Ibu Dia sampaikan bisa benar-benar terwujud secara real di lapangan oleh pelaku industri pariwisata itu sendiri, baik dari hulu ke hilir ya, bukan hanya pelaku industri yang besar saja, tapi juga yang sangat sederhana dengan ketemu langsung dengan wisatawan yang ada di Ubud, mungkin mereka bisa menerapkan prinsip yang sama. Jadi sebenarnya outcome based education ini adalah salah satu kebijakan dari Ristek Dikti. Jadi kalau di institusi itu ingin melakukan akreditasi, maka kurikulum yang mereka harus berikan kepada mahasiswanya harus outcome based.